Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil awwalin sayyidil akhirin sayyidil khalqi ajma'in sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa qudra'ana wa min taqsirana ya Allah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang berbahagia. Kalau ini pas ya, jamaah subuh yang berbahagia. Ya. Bukan untuk kanjuruhan ya, yang berbahagia. Jamaah salat subuh yang berbahagia. Itu sambutan yang tepat. Walhal alhamdulillah dengan taufik inayah dan pertolongan Allah Ta'ala kita masih dapat kembali menunaikan sholat subuh berjamaah. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena inayah Allah, maka tidak ada orang yang bisa berbuat baik. Tidak ada orang yang mampu melakukan kebaikan apapun kalau bukan karena rahmat Allah dan inayahnya. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Tidak ada kebaikan, tidak ada ibadah, tidak ada ketaatan kecuali karena itu memang rahmat dan karunia Allah kepada kita. Ada suatu ungkapan menarik sekali ya, ketika kita melihat orang sakit gitu, itu juga begini, baini wa bainaka rahmatullah wa lutfuh. Sebenarnya antara aku dengan kamu itu hanya terdinding, terhijab oleh rahmat dan kelembutan Allah. Rahmatullah wa lutfullah. Jadi artinya kalau rahmat dan lutfu itu latif, kelembutan. Kalau rahmat dan kelembutan ditarik, udah kita juga kena musibah. Jadi kita dengan orang kena musibah itu hanya terhalang rahmat dan lutfullah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang selalu kita minta kepada Allah, rahmat dan juga kelembutan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum. Begitu juga kita dengan ahli maksiat. Kita sekarang dengan pezina, kita sekarang dengan peminum khamr, hanya terhijab rahmat Allah dan kelembutan Allah ta'ala. Kalau itu diangkat hijabnya, kelembutan yang dicabut, udah kita dengan mereka sama. Tergiring hawa nafsu, terseret oleh syahwat dan sebagainya. Makanya para ulama terdahulu sering mengatakan antara aku dengan dia hanya terhalang rahmat Allah. Kalau itu Allah angkat, ya sudah saya dengan dia sama saja. Maka dari itu setiap kesempatan selalu rahmat yang diminta. Inna nafsa la'amaratun bisu illa man rahima rabbuh. Setiap jiwa itu cenderung mengajak kepada keburukan kecuali yang Allah rahmati. Lagi-lagi yang Allah rahmati. Makanya rahmat Allah itulah yang sehendaknya orang beriman itu berbahagia dan berbangga diri dengan pemberian rahmat dari Allah. Wa bidzalika falyafrahu. Maka dengan rahmat Allah itulah orang-orang beriman hendaknya berbahagia dan berbangga diri, dalam arti kata Allah memberikan rahmatnya kepada dia. Baik, kita lanjutkan kajian kita hari ini ya, Qutufun min Syama'il Muhammadiyah. Petikan-petikan dari profil detail tentang sosok kepribadian jati diri Rasulullah SAW. Hadis yang ke-12 sekarang. Wa qala Rasulullah SAW, inni indallahi maktubun khatamun nabiyyin. Aku ini ditulis di sisi Allah sebagai khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Jadi jangan lagi orang Ahmadiyah mengartikan khatamun nabiyyin sebagai cincin kenabian ya. Secara bahasa memang sama, khatam itu cincin dan juga penutup segel gitu.
kita Ahlussunnah wal Jamaah mengartikannya segel, terakhir begitu. Ahmadiyah mengartikannya cincin, khatamun nabiyyin. Jadi kalau cincin masih ada cincin yang lain gitu. Sehingga mereka mengangkat nabi mereka Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi setelah Rasulullah. Waliyadzubillah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ya sepakat dan meyakini sepenuh hati bahwa khatamun nabiyyin adalah penutupnya para nabi. Dengan hadis-hadis yang atas juga sudah dijelaskan. Wala nabiyya ba'da. Aku di sisi Allah telah tertulis atau dituliskan sebagai khatamun nabiyyin. Wa inna adama lamunajdilun fi tinatihi. Dan aku ya, sesungguhnya Adam itu ketika diciptakan dari tanah itu ya, munajdilun fi tinatihi. Ya, di dalam tanahnya itu ada mengandung tentang diriku. Nah, itu mungkin yang dimaksud di pertanyaan kemarin Bapak itu ya. Yang kemarin itu, tapi kemarin menyebutnya cahaya. Kalau hadis cahaya, saya belum mendapatkan hadisnya yang kuat, yang sahih gitu. Tentang Nur Muhammad. Kebanyakan hadis Nur Muhammad itu kalau enggak lemah, dhaif, itu palsu hadis. Kebanyakannya disampaikan, diedarkan di kalangan tokoh-tokoh sufi kebanyakannya. Ya. Jadi kalau tentang bahwa ada Nur Muhammad di sana ketika itu kemudian Adam bersujud kepada Nur Muhammad itu, saya belum mendapatkan hadisnya. Tapi kalau Adam diciptakan dari tanah, yang tanah itu adalah telah ada diri Rasulullah SAW, maka itu ada hadisnya, hadis yang ini. Sehingga ketika jin disuruh sujud kepada Adam, ya mungkin karena tanah yang Adam diciptakan itu adalah ada di sana, ada unsur Rasulullah SAW. Kalau cahaya perlu digali lagi hadisnya, barangkali di sumber lain banyak, nanti kita bisa bahas di kemudian hari. Wasa'ukhbirukum bi awwali amri. Dan tentang diriku telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dakwatu Ibrahim, aku ada dalam doanya Ibrahim. Apa itu? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utus di kalangan mereka bangsa Arab rasulan minhum, seorang rasul yang akan membacakan kitabmu, mentazkiyah, mensucikan jiwa-jiwa mereka, dan juga menunjukkan kepada kitab dan hikmah. Itu doanya Ibrahim. Sudah didoakan oleh Ibrahim tentang Nabi itu. Berarti Nabi Ibrahim sudah tahu akan adanya Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ismail, putra Ibrahim alaihissalam. Jadi aku ada dalam doa Ibrahim. Wa bisyaratu Isa, aku pun ada dalam pengkabaran Isa dalam Alkitab, dalam Injil. Kalau saya sebut Alkitab bukan Injil sekarang ya. Injil al-asli as-sahih ya. Aku ada dalam pengkabaran Injilnya Isa bin Maryam. Wa ru'ya ummi, dan juga aku ada dalam mimpi ibundaku Aminah binti Wahab. Allati ra'at hina wada'atni, yang mana beliau ibuku selalu melihatku dalam mimpinya ketika mengandung diriku. Jadi Bunda Aminah itu sering dalam malam-malamnya itu bermimpi ketemu dengan seorang nabi itu yang merupakan anaknya. Berarti ibunya sudah tahu bahwa Muhammad itu akan lahir dari rahimnya. Wa qad kharaja laha nurun adha'at laha minhu qusur Syam. Dan ketika aku terlahir, maka ada cahaya yang begitu terang di istana-istana negeri Syam. Di sana waktu itu masih kerajaan Romawi. Itu cahaya memancar di arah sana ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir. Itu bisa kita dapat dalam riwayat Az-Zahabi, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan juga oleh Al-Albani rahimahullah. Jadi itu hadisnya sahih ya, tentang hal itu. Berikutnya ya, kita tidak mengupas lebih dalam karena memang hadisnya hanya menjelaskan seperti itu ya. Mungkin ada nanti sumber-sumber lain bisa ditambahkan. Hadis yang ke-13, Ja'al malaku Jibril ila Rasulillah SAW fi ghari Hira. Suatu hari malaikat Jibril mendatangi Rasul ketika bertahanus. Bertahanus itu berdiam diri, beribadah, berzikir kepada Allah ya, di Gua Hira. Beberapa malam, bahkan sampai sebulan. Tahanus bukan tapa, hati-hati. Tahanus bukan tapa. Bisa nurutan gua sugano wahyu gitu.
ketemu Wahyu Purnomo gitu. Tahanus bukan tapa. Tahanus itu adalah berbekal diri, pergi ke suatu tempat, menguzlah diri dari keburukan masyarakat, bertahanus, merenung, tafakur, berzikir kepada Allah, itu tahanus. Tapi karena kita bukan nabi, ya tidak ada wahyu, hanya tahanus saja, bertafakur di sana. Dan dulu tempatnya di Gua Hiro karena di masyarakat Mekahnya itu ya banyak keburukan. Ya khamar, zina itu sudah biasa. Kemudian penyembahan kepada asnam, berhala biasa. Menyembelih satu hewan kepada berhala biasa. Nah itu tidak mungkin beruzlah bertahanus di sekitar Masjidil Haram saat itu. Nah beliau akhirnya ke Gua Hiro. Apakah waktu itu kegiatan tahanus itu populer di kalangan masyarakat Arab? Sebenarnya tidak ditemukan sumber informasi bahwa tahanus itu populer di bangsa Arab. Sehingga beberapa sejarawan mengatakan bahwa beliau tahanus itu diilhamkan oleh Allah Ta'ala untuk tahanus ke sana. Jadi Allah persiapkan beliau ditahanuskan di Gua Hiro, tapi belum diwahyukan, baru diilhamkan. Karena ilham itu kan berlaku untuk siapa saja, ilham itu. Tapi wahyu hanya berlaku kepada para rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertahanus di Gua Hiro sebulan lamanya, ada yang kan 40 hari. Setiap malam itu berbekal diri kepada Khadijah untuk berangkat ke atas, turun lagi, bawa bekal lagi ke atas. Jadi sunatullahnya diikuti, berbekal itu diikuti sunatullah. Jadi tidak tapa mati geni Pak. Sebulan tuang turun karunya atau Minang Saliro di Indonesia gitu. Jadi tidak mati geni. Beliau berbekal turun ke bawah, bawa bekal naik lagi, turun lagi sampai 40 harian kurang lebih ya. Datanglah Jibril alaihissalam, wajah malakul Jibril Rasulullah dan menyuruhnya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian beliau mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Ma'ana biqari sampai 3 kali Jibril merangkulnya, kemudian karena saking kuatnya rangkulan akhirnya terlepas juga rangkulannya. Kemudian bacalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang pernah kita bahas dalam awal ya pembahasan kitab hadis Bukhari, itu pernah kita bahas di awal tentang itu. Nah, yang dimaksud dengan Nabi al-Ummi wassalatu wassalam ala nabiyil ummi itu memang ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ummi di sana benar-benar tidak bisa baca. Dan itu menjamin keaslian, keotentikan risalahnya. Karena kalau beliau cendekiawan akademisi, banyak baca, banyak nulis, ilmu wahyu teh paling di anjeunna, ilmu paling rekaan-rekaan yang pemikiran yang dalam itu, filosof gitu. Tapi Nabi baca tidak bisa, tulis tidak bisa. Sehingga itu menjamin keaslian, keotentikan bahwa itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Ada juga yang mengartikan ummi di sana itu bukan ummi baca tulis, tetapi ummi yang lain, artinya tidak seperti peradaban yang di tempat lain gitu, Eropa Romawi, Persia dan sebagainya. Walhasil dari semua itu yang paling rajih, yang paling kuat bahwa beliau itu benar-benar ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan di masa itu fenomena itu lumrah. Di kalangan bangsa Arab menulis membaca itu sangat mahal sekali. Sampai ketika tawanan perang itu, tawanan Badar, ditawan itu apa tebusannya? Ngajar baca. Berarti yang namanya baca itu mahal sekali. Sampai tawanan perang yang mahal itu jadi tebusan untuk seorang tawanan bisa lepas. Nah, itu berarti mahal sekali. Jadi beliau tidak baca bisa baca itu benar adanya. Hikmahnya adalah demi menjamin keaslian, keotentikan bahwa risalah yang beliau bawa itu bukan karangan, bukan pemikiran, bukan filsafat yang beliau ajarkan, tapi betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama yang harus kita yakini dan sepakati dulu. Nah, kapan beliau bisa baca? Setelah belajar. Ya, kemungkinan besar belajarnya itu kepada para tawanan Badar itu, yang ditebus oleh orang-orang Quraisy dengan mengajarkan baca tulis, yang sudah mengajarkan dan bisa yang diajarinya, mereka baru bebas. Kemungkinan di sana Rasulullah SAW belajar membaca menulisnya. Karena apa? Karena ketika perjanjian Sulhul Hudaybiyah, beliau sudah bisa mengoreksi teks perjanjian antara Quraisy dengan pasukan Rasulullah SAW. Ketika mereka menulis, kata Rasulullah SAW, ya Ali, hapus kata ini sebagaimana yang mereka inginkan. Berarti Rasulullah SAW sudah dapat menulisnya. Hikmahnya adalah bahwa yang namanya belajar itu adalah sesuatu yang
harus, wajib, dan juga sunatullah. Orang berilmu itu ya belajar, sunatullah begitu. Nah berikutnya ada informasi-informasi semacam Allah alam, ini perlu dikaji lagi hadisnya. Misalkan Rasul itu ketika lahir sudah bersujud, ya lahirnya itu bersujud gitu. Kemudian beliau itu misalkan sudah berkhitan dan lain sebagainya, itu perlu penjelasan dalil yang lebih rinci lagi. Insya Allah ke lain kita akan bahas lebih rinci lagi. Tapi yang disebutkan dalam hadis tadi ya itu baru sebatas itu. Nanti kalau ada yang lain kita informasikan bahwa ketika aku lahir, ibuku ketika hamil sudah memimpikan aku berhari-hari. Kemudian ketika aku lahir, maka cahaya di negeri Syam pun terpancar. Begitu hebatnya karena kelahiranku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika menerima wahyu pertama itu di Gua Hira, Rasul belum tahu pasti bahwa itu adalah Jibril datang membawa wahyu. Apa buktinya? Karena ketakutan. Faraja'a biha Rasulullah yarjifu fuadu, gemeteran, ngadeg-deg. Ngadeg-deg aya di gua, aya nu merintahkan makhluk bacalah, kemudian memeluknya erat, kaget Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa Rasul tidak pernah sebelumnya memimpikan kenabian. Lam yastashriku Rasul nubuwah. Rasul tidak pernah memimpikan kenabian dan kerasulan sebelumnya. Sampai Allah menganugerahkan kenabian dan kerasulan kepada beliau. Pada kala ala Khadijah binti Khuwailid wa akhbaraha. Kemudian beliau memberitahu kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi ya Khadijah. Sungguh aku takut sekali terhadap diriku. Waqalat Khadijah, kalau Allah, tidak wahai suamiku, la yusikallahu abadan, kamu tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena background dan latar belakang beliau yang mulia. Yang hebat, begitu tidak mungkin Allah kecewakan orang mulia seperti Anda. Apa contohnya? Innaka latasilur rahim, kau itu terbiasa menyambungkan silaturahim, menjaga silaturahim. Wa tahmilul kalla, mau memikul beban orang lain, gitu. Wa taksibul ma'dum, memberi kepada orang yang tidak punya. Wa tuqrid daif, memuliakan tamunya. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan juga selalu berada di posisi berpihak kepada kebenaran. Fantalaqat bihi Khadijah ila Waraqah, sehingga Khadijah setelah menenangkan Rasulullah kemudian membawanya kepada Waraqah bin Nawfal. Ada sebuah kisah di sana, seperti misalkan Rasul mengatakan kepada Khadijah, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Maka turun ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, karena Rasul meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Konon katanya kalau kita didera rasa takut, cara yang paling ampuh itu adalah simutan, seluput begini. Pokoknya ulah melihat dunia gitu, tutup. Itu mengurangi rasa takut. Anak kecil kan gitu. Anak kecil gitu mungkin ya. Ningali film sih nyumput. Pokoknya kalau kita didera rasa takut, ambil selimut tutup. Nu penting mah dunia tinggal bae urang mah tinggal itu. Itu seperti itu. Atau begini kan, yang penting enggak. Ternyata metode zammiluni, tazmil, menyelimuti diri atau diselimuti orang lain adalah sebuah metode mengurangi rasa takut. Khadijah meyakinkan, kamu tidak mungkin ya wahai suamiku dikecewakan oleh Tuhanmu, karena engkau sebelumnya juga orang yang mulia dan menolong banyak orang. Langsung Khadijah membawa kepada Waraqah bin Nawfal dan mengatakan, ya bena'am, wahai sepupuku, dengarkanlah dari ponakanmu itu. Istilah ponakan itu dalam bahasa Arab tidak mesti ponakan asli, tetapi ponakan itu juga bisa untuk orang yang tidak asli bahwa itu adalah ponakan. Fa akhbara Rasulullah sallallahu khabara ma ra'a. Fa qala lahu Waraqah, hadan namus, kata Waraqah, oh ini mah namus. Namus itu Jibril. Dalam istilah kenabian Musa alaihissalam, hadan namus. Ini mah namus. Apa itu namus? Jibril alaihissalam yang pernah datang kepada Musa alaihissalam. Alladzi nazzalallahu ala Musa, ya laitani fiha jaz'an. Andaikan aku masih muda ketika Muhammad diutus jadi nabi, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaum. Aku akan membelamu habis-habisan. Aku akan membelamu mati-matian kalau aku masih muda dan bertemu dengan dia. Karena kaumnya akan mengusirnya. Id yukhrijuka qaumuk. Karena kaum kamu pasti mengusir kamu. Rasul keheranan. Al-mukhrijiyahu, apakah mereka akan mengusir saya, kata Nabi. Qala na'am, ya. Lam ya'ti rajulun qad bi misli ma ji'ta bi illa udiya. Karena tidak ada nabi
tidak ada nabi, tidak ada rasul sepertimu kecuali diusir oleh kaumnya. Jadi kaidahnya tidak ada nabi sebelum Rasulullah SAW mengajarkan kepada tauhid dan kebenaran kecuali diusir oleh kaumnya dan dimusuhi. Jadi nungarana dimusuhi dan diusir kaumnya itu sudah sudah karakter dakwah kenabian ya, udah lumrah. Urang mah tuh dugi ka kitu, teu dugi ka anu ngusir aya nu memusuhan. Paling-palingnya aya nu ngabaeudan mah ya. Satu dua lah itu ya. Tidak apa-apa baeudan deui wae itu ya. Atau disalami disapa. Rasul diusir dimusuhi. Wa in yudrikuni yaumu ka ansuruka nasran mu'azzara. Demi Allah kalau aku masih hidup di masa engkau jadi nabi, aku akan membela kamu mati-matian. Habis-habisan. Nah, itu tentang Jibril sudah. Berikutnya adalah hadis tentang khatam nubuwah, tanda kenabian Nabi. Jadi Nabi itu punya tanda di belakang punggungnya itu sebesar telur onta gitu. Ya, telur onta. Telur burung, telur burung. Ya segini lah, segini ya. Warnanya hitam. Dan itu sahabat pernah ngintip-ngintip gitu. Oh ada gitu ya. Stempel ya, stempel tanda kenabian. Ya, An Jabir bin Samrah. Oh yang tadi hadis tentang Rasul ke Gua Hira dan menerima wahyu itu hadis riwayat Bukhari dalam Badul Wahyu. Pernah kita kaji sebelumnya. Berikutnya adalah tentang tanda stempel kenabian Rasulullah. Dari hadis yang pertama An Jabir bin Samurah, beliau bercerita, ra'aitul khatama baina katfi Rasulillah. Di antara pundak Rasul ya, itu ada gudatan hamra misla baidatil hamamah, seperti telur burung merpati. Tak eta maksud saya, bukan telur onta. Telur burung merpati. Berarti sebesar ini. Di pundak beliau, di punggung, maaf ya. Antara katifnya, antara dua pundaknya. Itu ada tanda sebesar telur burung merpati, hamamah. Ya. Yushbihu jasadahu. Tetapi warnanya itu tidak terlalu mencolok, yushbihu jasadahu. Yang ya seperti mirip kulitnya. Jadi tidak terlalu ketara, itu riwayat Muslim. Kemudian berikutnya dari Abdullah bin Sarjas, qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dakhaltu alaihi wa akaltu min ta'amihi wa syaribtu min syarabihi. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Sarjas itu melihat Nabi SAW, kemudian masuk ke tempat beliau, makan di sana, minum di sana. Wa ra'aitu khataman, dan aku melihat ada tanda stempel kenabian di antara pundaknya. Sebelah kiri berarti antara dua pundak tapi sebelah kirinya. Al-yusra. Jum'an alaihi khilanu ka'amsalit ta'adir. Itu riwayat Muslim. Ini juga memberikan faedah Pak. Para sahabat itu hobinya itu memang namu ke Nabi, kadang makan minum di situ. Abu Hurairah itu bahkan pernah menyebutkan bahwa orang-orang muhajirin itu pada sibuk berdagang. Orang-orang Ansor sibuk bertani. Saya mah sibuknya ngikuti Rasul, belajar ilmu, ngingintil Nabi kemanapun. Sampai saya cek peribahasa nitip bedeng ke Rasul teh. Itu nitip bedeng, saya bahasanya begitu. Saya lupa redaksinya, tapi ujungnya tuh batni, sampai perutnya tuh udahlah dititipkan ke Rasul. Jadi Rasul makan ikut makan, Rasul minum ikut minum, dan menerima mencatat hadis Rasul. Makanya tidak mustahil tidak heran Abu Hurairah paling banyak sahabat yang menghafal hadis. Karena ngingintil terus baginda Rasulullah SAW. Orang Ansor mah saribuk tani, sepotos Pak Haji, Ansor memang. Orang Quraisy mah sibuk dagang di Madinah di pasar. Abu Hurairah mah fokus mencatat dan menulis wahyu dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-Sufa kan dia. Termasuk Al-Sufa karena sederhana beliau. Dan tadi sampai istilahnya makan minumnya pun ikut Nabi. Ternyata sama ini juga nih Abdullah bin Sarjas masuk ke rumah Rasul, makan minum di sana gitu. Sampai karena Rasul itu kerepotan, tidak ada waktu untuk keluarganya, didatangi terus para sahabat, turunlah ayat bahwa kalau kalian ingin bertemu Rasul jangan terlalu sering, kan Rasul kan ada waktu untuk keluarganya. Sahabat itu kebiasaannya ngagimbung di rumah Rasul, ngagimbung, ngarobrol di situ, senang pokoknya dengan Rasul, tidak mau lepas, tidak mau berpisah dari Rasulullah, ngagimbung sana. Lama kelamaan kan Rasul juga ada hajat buat keluarga segala macam. Akhirnya Allah turunkan, karena Rasul tidak mungkin menyampaikan langsung ketidaknyamanan beliau dengan ngumpulnya sahabat di rumah beliau. Turunlah wahyu. Idza najaitumur rasulah faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah.
hendaklah kalian kalau mau ketemu Rasul sedekah dulu. Sedekahnya bukan ke Rasul, sedekahnya ke siapa saja, orang miskin, orang dhaif ya, kepada janda tua dan sebagainya. Janda tua ya dan sebagainya. Perlu digarisbawahi soalnya yang perlu bantuan uluran tangan. Nah, sehingga baru setelah sedekah datang menghadap Rasul. Untuk meminimalisir jangan sampai banyak orang ngagimbung di rumah Rasul. Karena tadi membuat waktu untuk keluarganya itu terambil. Itu adab para. Dan juga kalau di rumah Rasul fala takhudu fi hadisin. Jangan terlalu asik ngobrol gitu. Al-haudu fil hadis itu maksudnya asik mengobrol. Jadi kajong-jonan ngobrol di rumah Nabi, di depan rumah Nabi atau di rumah Nabi sehingga membuat tuan rumah itu bahasa orang nama kan tetap orangnya manusia. Lila teh namu teh gitu. Lain aringkah itu ngarampih bahasa kita itu begitu. Tapi Rasul enggan menyampaikan itu, khawatir membuat tidak nyaman sahabat sampai Allah menurunkan ayatnya terkait itu. Sehingga para sahabat menjaga waktu bertemu Rasul, kapan bisa ketemu Rasul atau Rasul kapan ke Masjid Nabawi mengajarkan para sahabat hadis atau ilmu, menyampaikan wahyu dan lain sebagainya. Itu kecintaan sahabat kepada baginda Rasulullah sampai tidak mau lepas berkumpul dengan beliau ya, sallallahu alaihi wasallam. Padahal rumah Nabi kecil. Padahal rumah kecil. Ya mungkin ngalampar samak di kana di payung yang bumi teh enjing tengah ropi gitu. Bahasa orang nama ngaropi namanya bala-bala pisang tanduk aja pisang tanduk. Aya sadaya dikeluarkeun gehu kita mun kontak kita ya. Kemudian akhirnya para sahabat menjaga masjidnya kecil. Ya. Masjidnya kecil. Masjid Nabawi ketika itu Masih kecil ya. Belum luas. akhirnya lebih kecil dari saat ini. Segini 9 kali 9 kalau tidak salah Masjid Rasul itu ya. Segini kurang lebih segini. Ini mah 8 Dan sekarang itu perluasan Masjid Nabawi, saya pernah baca jurnalnya, kan ada studi dulu sebelumnya. 1 meter itu $63.000. Berarti 650 juta 1 meter. Kalau dolar sekarang berarti 700 jutaan 1 meter. Ada nggak saya $63.000? $63.000 ada 1 M sekarang. $63.000. Ada ya. Ya 1 miliar. 1 meternya 1 miliar Pak, tanah di Haram di Nabawi. Saya pernah baca panduan pembangunannya. Itu tanah termahal di muka bumi. Nah, yang di Mekah itu banyak tanah-tanah milik warga Indonesia yang dulu merantau ke sana, terutama raja-raja Nusantara dulu. Yang diklaim berhasil contohnya kan Raja Aceh itu. Sehingga tanahnya itu hasil dari wakaf produktif Raja Aceh itu diperuntukkan untuk kafalah dan juga bekal sampai sekarang untuk masyarakat Aceh yang ke sana. Jadi orang Aceh yang ke Saudi itu pasti diberi tunjangan lebih dari jemaah lain. Pernah mau diambil. Sebagai bekal tambahan. Entah Sama berapa sebulan ribu. pernah mau diambil. Kenapa? Sama sebulan pernah mau diambil. Nah, yang terakhir itu ada juga klaim dari Raja Jawa Barat. Saya tidak akan sebutkan takut ini menjadi informasi ya. Saya pernah diminta menerjemahkan berkas dari Kerajaan Sumedang, Raja Sumedang. Itu punya klaim tanah di sekitar Pasar Seng sebelah sana. Nilainya itu 40 triliun. 40 triliun nilainya. Iya. Sampai menyewa advokat internasional dan itu advokatnya tidak mau dibayar. Saya ingin sekian persen saja dari keuntungan itu. Jadi persentase inginnya nggak mau dibayar karena besar sekali. Ya, saya terjemahkan dengan salah seorang dosen dari UIN, teman juga di Imarat, mengajar di UIN. Itu berkas-berkasnya dan sampai sekarang masih berperkara di pengadilan. Karena ada orang Saudi yang punya girik yang sama. Jadi pihak kerajaan Sumedang ada giriknya, pihak Saudi ada giriknya. Nah, nanti di mahkamah siapa yang menang perkaranya itu tanah dimakan. Karena prinsip Saudi itu tidak boleh dan haram hukumnya membangun masjid walaupun sejengkal ada tanah yang tidak jelas. Harus sejelas-jelasnya. Kalau memang itu milik orang Saudi, bayar ke orang Saudinya. Kalau memang itu milik orang asing, bayar ke orang asing. Supaya masjid itu menjadi yang jelas. Nah, sampai sekarang terakhir informasinya dari kawan saya yang mendampingi ke Saudi itu belum ingkrah, belum fix. Kalau itu sukses langsung jadi raja-raja di Indonesia ada yang beli. Betul. Karena
ketika mereka itu haji di zamannya ke sana pada beli tanah Pak. Kalau yang punya uang tuh beli tanah di sana. Beli ayah nomor 40 meter, ada yang 50 meter, ada yang sekian meter. Kalau raja belinya lebih besar tanahnya. Emas kan juga namanya. Jangan nggak gendol emas kan itu teh. Tukar yang tanah di sana. Nah, itu kerajaan-kerajaan kita di sana itu yang muslim ada tanah yang disimpan di sana. Baik, karena itu informasi yang bukan untuk publik ya, sehingga cukup situ. Kemudian berikutnya adalah dari Ja'ad bin Abdurrahman qala sami'tu Sa'iba bin Yazid yaqulu dhahabtu bi khalati dhahabat bi khalati ila Rasulillah faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waji'un famassaha ra'si wa da'a li bil barakah thumma tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi thumma qumtu khalfa dhahrihi fanadhartu ila khatamin nubuwah baina katfihi misla ziril hajalah. Ini sama dengan yang tadi, cuma ada tambahannya bahwa Ja'ad bin Abdurrahman itu pernah pergi bersama bibinya menghadap Rasulullah SAW. Kemudian bibinya berkata, ya Rasulullah, sungguhnya keponakanku sakit yang lumayan begitu. Famassaha ra'si, kemudian beliau mengusap kepalaku. Ya, mengusap kepalaku. Wada'a li bil barakah, dan mendoakan keberkahan. Jadi Rasul mengusap kepalanya, mendoakan keberkahan. Kemudian beliau berwudu, fasyaribtu min wudu'i, dan aku minum dari bekas wudunya beliau. Jadi Rasul mah bekas wudunya diminum. Bahkan ketika Rasul wudu dipulungan caina teh ku sahabat tadi, purlukna tadi di tandean. Karena bekasnya wudu Nabi barokah. Maka dari itu sepakat ulama tabaruk dengan Rasul itu dibolehkan. Dengan selain Rasul berbeda pendapat, dan saya lebih cenderung pendapat yang tidak membolehkan. Tabaruk yang pada Rasul semua sepakat, tetapi selain Rasul ulama beda pendapat, dan saya cenderungnya kepada yang tidak membolehkan. Apa? Karena khawatir kalau pintu itu dibuka akan terlalu lebar ke sana kemari itunya. Yang mengklaim tabaruk itu kepada orang-orang selain Rasulullah SAW. Tapi kepada beliau itu sangat sangat dianjurkan dan juga disepakati oleh seluruh ulama dari seluruh mazhab bahwa tabaruk dengan Rasul, bahkan dengan air wudunya, dengan keringatnya, dengan rambutnya, dengan usapan tangannya, itu adalah dianjurkan kepada Rasulullah SAW. Suatu hari saya pernah cerita, Anas bin Malik itu ibunya datang, ya Rasul, ini anakku kan sudah kerja menjadi pembantu Anda 10 tahun ya. Tanpa upah, tanpa apa, tetapi itu pun tidak aku inginkan, tolong doakan anakku saja. Jadi Anas bin Malik itu diserahkan ibunya membantu Rasul buat keperluan sehari-hari, bersih rumahna, melayani Rasul, nyicikeun cai segala macam, tidak diupah 10 tahun ya, tetapi ibunya minta didoakan saja. Akhirnya Rasul mendoakan Anas bin Malik dan mengatakan Allahumma katsir malahu wa waladahu wa barik fihi. Ya Allah, perbanyak harta ini anak dan perbanyak keturunannya serta berkahi dia di dalam keduanya. Itu disebutkan setelah itu Anas bin Malik sahabat yang kaya dan anaknya itu banyak. Diceritakan kalau tidak salah 40 anaknya. Dan kaya raya berkat doanya Nabi SAW. Dan 10 tahun Anas mengabdi khidmah menjadi khadimnya Rasul. Rasul tidak pernah memarahinya walau sekalipun. Tidak pernah memarahinya, tidak pernah membentaknya sekalipun kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala. Luar biasa. Jadi ibunya itu cerdas sekali. Daripada diupah oleh Nabi, mendingan minta doanya. Doanya lebih dari segalanya. Kalau upah mungkin sudah selesai. Termasuk ini perawi yang utama nggak Anas? Termasuk ulamanya sahabat. Banyak meriwayatkan hadis juga. Banyak meriwayatkan hadis ya. Anas bin Malik ya. Di antara para perawi hadis yang populer ya, Anas, Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Umar. Dan juga Aisyah. Pertanyaan mungkin bis waktu. Baik, tadi ini mungkin sedikit lagi tentang wanginya Rasulullah SAW. Ya, biar kita terbawa oleh suasana bagaimana baginda kita SAW. An Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah azharul launi ka'anna araqahu lu'lu. Rasul itu terlihat indahnya itu seperti
azharul laun, seperti bunga-bunga yang merekah. Indahnya itu ya. Sahabat menggambarkan Anas bin Malik. Ka'anna araqahu lu'lu, keringatnya itu seperti mutiara. Lu'lu, seperti mutiara. Idza masya takaffa'a, kalau beliau berjalan agak lebih cepat dan seperti orang mudun. Rasul itu kalau jalan seperti orang mudun, artinya apa? Cepat jalannya, langkahnya cepat. Untuk petek-lek, untuk letoy, tidak puguh apa tujuan dan apa maksud kehidupannya gitu. Rasul itu selalu kalau jalan tuh ada visi, ada misi apa yang akan dilakukan. Jadi jalannya itu bergegas. Mungkin kalau zaman sekarang ada yang pernah menyerupai tuh kayak Pak Habibie. Pak Habibie itu kan protokol kita paling kerepotan kalau Pak Habibie. Terlengan kan gitu. Karena ya, ciri orang yang memang punya misi itu, langkahnya itu. Kalau kita kan petek-lek, peletoy itu pukul gitu kan. Apal-apal gus nyampe dia gini gitu kan. Rasul itu bergegas. Wa idza masastu dibajan wala hariran wa ma masastu dibajan wala hariran alyanu min kafir Rasul. Kata Anas itu, aku belum pernah menyentuh sebuah kain, bahkan sutra sekalipun, yang lebih halus dari tangan Rasul SAW. Kata Anas bin Malik. Wala syamamtu miskan wala anbaran, dan aku belum pernah mencium minyak wangi apapun. Atyabu min raihatin Nabi, lebih wangi dari badannya Rasulullah SAW. Wanginya itu wangi yang betul-betul wangi khas dan alami dari tubuh Rasulullah SAW. Syekh Al-Fauzan menyimpulkan dari hadis ini sebuah kaidah bahwa ciri orang baik dan soleh itu badannya tidak bau. Karena apa? Makanan yang halal dan thayyib. Kebersihan dijaga. Kemudian wudu dan toharonya dijaga. Dan dia tidak pernah banyak maksiat sehingga melahirkan wangi tubuh yang khas dan tidak bau. Sampai beliau berani mengatakan ciri orang soleh adalah badannya tidak bau. Jadi mun aya anu kelek bawang dan sebagainya segala ayam coba celere aya kabeh itu di badannya, berarti itu sesuai dengan fatwa beliau ya, kita mengutip fatwa itu adalah bukan tanda kebaikan. Walaan baranat jamu min raihatin Rasulullah. Lagi-lagi dari Anas, karena Anas ini kan pembantu Rasul, jadi tahu persis kepribadian Rasul yang paling pribadi selain istri beliau ya Rasul. Dakhala alaina Nabi, kata Anas, Nabi pernah masuk ke ruangan kita kumpul, faqala, beliau bersabda, indana fa'ar faja'at ummi biqarurah. Ibunya Anas itu ketika Rasul ketiduran, ibunya Anas itu datang biqarurah, membawa botol. Faja'alat taslutul araq fiha. Kemudian ibunda Anas itu nandean kesangna Nabi ku botol. Fastaiqala, kemudian Nabi bangun. Faqala, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Ya, kemudian Ummu Sulaim mengatakan, hadza araquka ya Rasul. Ini keringatmu ya Rasul. Naj'aluhu fi tayyibin. Kami jadikan keringat Anda sebagai parfum, minyak wangi yang kami pakai sehari-hari. Kemudian wa huwa min atyabit tayyib, dan itu minyak wangi yang paling wangi yang pernah ada. Rasul SAW. Dan Rasul tidak marah gitu kan, artinya senang diambil keringatnya oleh Ummu Sulaim. Itu ada dalam hadis Sahih Muslim, riwayat Imam Muslim. Yang atas tadi yang seperti tangan seperti sutra itu ada dalam hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Tangan atau lengan? Ini Tangan. kaf itu berarti ini telapak ya, Telapak. telapak tangan. Min kaf iya telapak tangan, kafur Rasul dalam Bukhari Muslim. Nah dalam hadis Muslim itu wanginya Rasul sampai di tandean keringatnya Rasulullah. Yang terakhir mungkin karena Nabi SAW yu'rafu birihit tib idza aqbala. Rasul itu diketahui datangnya bukan dengan sendal sepatunya ataupun dengan suaranya, tapi dengan wanginya yang khas. Rasul itu diketahui datang ada wangi khas. Wah ini Rasul datang nih. Subhanallah. Bagaimana wangi yang semerbak dari badan beliau. Sahih wal badil, hadis sahih riwayat dalam Sahih Jami Bukhari Muslim, disahihkan oleh Imam Albani. Jadi bagaimana Rasul itu diketahui datangnya karena wangi badannya. Hadisnya sahih dalam Bukhari.
Bukhari disahihkan oleh Albani juga. Selain beliau itu wangi badannya, beliau juga senang dengan wewangian. Buktinya apa? Buktinya beliau itu kalau dikasih hadiah wewangian tidak pernah menolak. Kalau dikasih yang lain mungkin menolak. Dulu Raja Mesir pernah mengirim 3 hadiah, dokter, kemudian pembantu wanita, ya, budak sahaya, kemudian wangi-wangian. Wangi-wangian diterima, wanita diterima dan dimerdekakan, dinikahi. Jadi Maria itu kan, yang dari Maria lahirlah Ibrahim. Ibrahim bin Muhammad itu dari istri beliau nama Maria Kiptia, orang Koptik, Kristen Koptik, kemudian masuk Islam dan menjadi istri Nabi SAW. Kalau dokter dibalikan lagi, dipulangkan lagi, karena nggak ada yang sakit, dipulangkan lagi ya. Kalau yang dua diterima. Nah, jadi Nabi tidak pernah menolak optik. Dan itulah beberapa sekelumit tentang kepribadian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana sifatun naumi Rasul, bagaimana penjelasan tentang tidurnya Rasul, kemudian qiyamnya Rasul, dan kalamur Rasul, ucapan dan bagaimana beliau berbicara itu. Ada dalam hadis-hadis yang insya Allah kita akan bahas berikutnya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari kita bisa tamatkan ini Syama'il Muhammadiyah, sehingga kita dapat penjelasan yang lebih rinci tentang sosok beliau. Tambah cinta, tambah bela, tambah ikut, tambah iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mau buka pertanyaan atau sudah? Nanti karena sudah mepet waktunya. Wallahu minkum, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.